Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di renungan kita pada pagi hari ini. Semoga damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai dimanapun saudara berada. Doa dan harapan saya, semoga saudara semua berada dalam keadaan baik, sehat, dan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menjagai satu malam kami ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini ya Tuhan kami mau duduk diam di hadapan-Mu dan kami akan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Engkau dalam firman-Mu ini ya Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu dapat mengerti apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, banyak pelanggaran dan dosa yang kami perbuat yang tidak sesuai dengan keinginan-Mu dan perintah-Mu ya Bapa. Kami mohon dengan belas kasihan-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau yang mengampuni kami, Engkau yang menguduskan hati kami ya Tuhan, Engkau yang melayakkan setiap kami ya Tuhan, supaya datang di hadapan-Mu dengan layak ya Bapa. Bapa, kami akan memulai renungan kami pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dan kami dapat mengerti akan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas 8 ayat 22 hingga 25. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-Nya, dan Ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-murid-Nya membangunkan Dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu reda dan danau itu pun teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga ia memberikan perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah mungkin kita bisa tenang di tengah badai yang besar? Itulah pertanyaan yang menggambarkan situasi ketika murid-murid Yesus sedang diguncang angin taufan di tengah-tengah danau. Bahkan perahunya sudah kemasukan air. Pada saat badai menimpa perahu murid-murid Yesus, semuanya panik dan merasa ketakutan. Tetapi pada saat itu Yesus tertidur. Kemudian
murid-muridnya membangunkan Yesus dan berkata, "Kita akan binasa." Secara manusiawi, perkataan muridnya itu wajar jika dikatakan, mengingat badai besar yang sedang menimpa perahu mereka, bahkan air sudah masuk ke perahu mereka seperti yang dikatakan ayat 23. Tetapi Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada muridnya untuk percaya, menggunakan iman saat di tengah badai. Sehingga Tuhan Yesus berkata, "Di manakah kepercayaanmu?" Mungkin pada saat kondisi ini kita berada di tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Bahkan berita kematian di mana-mana masih ada akibat virus COVID-19 ini. Dan kita mulai bertanya, apakah Tuhan ada? Apakah kita tertolong? Di manakah Tuhan? Tetapi saudara, kenapa Tuhan mengizinkan ini semua terjadi? Tuhan ingin menguji umatnya sejauh mana kepercayaan dalam menghadapi badai dalam dunia ini. Apakah kita takut binasa? Atau kita tetap percaya dengan iman teguh akan janji-janji Tuhan atas kehidupan kita? Masa depan yang cerah dan indah Tuhan telah sediakan bagi umatnya yang tahan uji dalam menghadapi badai. Oleh karena itu, saudaraku, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Seperti yang dikatakan 2 Petrus 5 ayat 1. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami untuk selalu percaya kepadamu ya Bapa. Apapun yang menimpa kehidupan kami saat ini ya Tuhan, ajarkan kami untuk selalu tenang, untuk selalu mengingat Engkau dalam kehidupan kami, mengingat akan kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini ya Tuhan, Engkau telah menolong setiap kami. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat bimbingan-Mu, hingga kami mengerti akan maksud-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami ya Bapa. Sebab Engkau telah membimbing kami, Engkau telah menentukan masa depan kami, Engkau telah memegang masa depan kami indah pada waktunya ya Tuhan. Bapa, ajarkan kami untuk selalu mengasihi Engkau, ajarkan kami untuk selalu bersyukur apapun yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, layakkan kehidupan kami di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.